Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul pengajian kita pagi ini adalah 11 pintu setan. Selama ini kita tahu pintu rumah sakit, pintu gerbang, ini pintu setan. Muqaddimah. Apa yang dimaksud dengan pintu setan? Setan masuk ke hati manusia melalui pintu-pintu. Pintu masuk dia ke hati itu yang dimaksud dengan. Ini dia masuk ke hati. Jadi kalau ada orang yang pergi ke tempat maksiat, itu yang digoda bukan kakinya, tapi hatinya. Kalau ada orang yang lidahnya membicarakan aib orang lain, itu yang digoda bukan lidah, tapi hatinya. Kenapa? Karena yang menggerakkan seluruh anggota tubuh hati. Bisakah dia masuk ke dalam kalau pintu itu ditutup? Menurut teori ini 11 ini bukan saya mengumpulkan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi menurut beliau ada 11 pintu dia masuk ke dalam hati manusia. Setan mengetahui titik-titik lemah. Dia tahu dari mana dia mesti masuk ke dalam, mana celah-celah untuk masuk ke dalam, dia tahu. Cara menjaga diri dari setan adalah dengan cara mengetahui pintu tersebut dan menutupnya rapat. Jadi Al-Ghazali mencontohkan orang yang tidak menutup pintu itu dengan rapat, lalu dia usir pakai a'udzubillah, tak mempan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Mulutnya mengucapkan a'udzubillah, mulutnya membaca ayat kursi, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah sempat masuk ke dalam. Setan itu sudah bersemayam. Kalau setan masuk ke hati manusia, maka pandangannya akan menjadi pandangan setan, telinganya telinga setan, pikirannya pikiran setan, pikiran kotor, pikiran setan. Ketika sudah menjadi mata setan, telinga setan, pikiran setan, lalu berusaha mengusir setan, ya tidak bisa. Masa setan mengusir setan? Tidak bisa. Dia hanya bisa diusir ketika pintu-pintu ini ditutup. Jadi Al-Ghazali paham betul tentang masalah ini. Kenapa? Karena Al-Ghazali ini dia banyak menyelami masalah hati manusia. Dia seorang sufi, seorang ulama tasawuf. Jadi menurut teori beliau bahwa setan itu masuk ke dalam hati manusia melewat celah-celah pintu ini. Kalau ini ditutup, dia tak masuk ke dalam. Hati diumpamakan Al-Ghazali seperti benteng. Jadi ini kota, lalu kota ini dikelilingi benteng. Kalau benteng ini pintunya tertutup rapat, dia masuk, tak akan mungkin musuh masuk ke dalam benteng. Kenapa? Pintu tertutup rapat. Tapi kalau sampai benteng tidak dijaga, ada pintunya yang lupa dikunci atau memang tak tertutup, maka masuk musuh ke dalam. Kalau sudah masuk musuh ke dalam, itu sulit. Kenapa? Karena dia sudah merasuk ke dalam. Celah-celah pintu-pintu setan masuk ke dalam hati. Itulah yang 11 itu. Tapi menurut Al-Ghazali bukan 11, banyak sekali, ratusan. Tapi yang besar-besar, yang kalau ditutup yang ini, insya Allah yang lain tertutup. Maka menurut Al-Ghazali 11. Apa saja pintu setan masuk ke dalam? Yang pertama, marah. Marah itu bukan dari setan. Marah itu dari kita. Ketika kita marah, di situ setan masuk. Orang kalau sudah marah, dia lupa ayat, dia lupa hadis, dia lupa kalau dia paham, dia lupa dia mengerti. Ketika orang marah, di situ baru setan masuk. Jadi tak selamanya juga setan ini salah kalau menurut teori ini. Jangan sikit-sikit setan itu disalahkan, sikit-sikit salah. Setan itu pun kalau Allah bisa dia bicara dengan kita, dia komplit juga. Iya, sering sekali setan itu dijadikan kambing hitam. Dikit-dikit salah, sedikit-dikit salah. Padahal setan itu memang bersalah, tapi tidaklah sebanyak yang kita tuduhkan. Kasihan juga kan sama setan. Jadi kalau menurut Al-Ghazali, marah dulu kita, baru setan masuk. Bukan setan itu membuat kita marah, tidak. Ketika orang marah, dia kehilangan kontrol. Ketika hilang kontrol, di situ setan baru masuk. Jadi marah itu menurut Al-Ghazali seperti bius.
Kalau udah cerita bius, bapak dan ibu lebih paham, karena lebih banyak bersentuhan dengan jarum bius daripada saya. Kalau orang sudah kena bius, dia lupa, kehilangan kontrol. Begitulah orang marah. Bapak ibu pernah marah, ketika marah lalu badan terasa ringan, semua sumpah serapah, bukan hanya binatang, kebun binatang keluar. Semua diucapkan. Setelah itu sadar, kehilangan, waktu biusnya hilang baru sadar. Astagfirullahaladzim, menyesal saya Pak Ustaz. Apalagi menyesal, hati orang udah hancur berderai. Kalau batu, kayu patah bisa disambung, tapi kalau sudah hati manusia luka karena mulut kita, susah. Walaupun kita minta maaf, setiap ketemu dengan kita 100 kebaikan kita, sekali kita sumpah serapah, yang 99 dia tak ingat. Yang dia ingat, dulu ibu itu kasar sekali cakap dengan saya. Yang baik-baik dia tak ingat. Oleh sebab itu sebelum keluar kita ingat. Tapi biasa orang kalau sudah kena bius ini, bius marah, lupa semua. Hilang ayat, hilang marah. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang bergulat. Di Makkah dulu ada namanya pasar ungkas. Tiap tahun dibuat, ada lomba menulis syair, ada lomba bergulat. Lalu ada yang menang gulat itu dipuji, hebat si anu menang gulat. Apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan yang menang gulat itu. Yang menang gulat itu bukan orang yang kuat, itu fisiknya. Orang yang kuat kata Nabi, man yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya waktu marah. Kenapa? Karena ketika marah dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu melawan setan. Melawan pegulat mudah, tapi melawan setan itu banyak orang yang tak mampu. Mengapa Nabi katakan orang yang mampu menahan marah dia paling kuat, kalah pegulat? Karena ketika itu dia mampu melawan setan. Oleh sebab itu jangan sampai kita marah. Ketika kita marah, situ setan masuk. Makanya dalam hadis diajarkan kalau kita marah sedang berdiri suruh duduk. Kalau kita sedang marah cepat berwudu. Datang sudah mulai mau marah, wudu. Dan kita hindari sebab-sebab yang membuat kita marah. Nah, kita sadar bahwa diri kita pemarah. Lalu kita, apa sebab saya marah? Saya biasa kalau mengajar tatap muka pertama saya sampaikan. Saya minta kerjasama, kita akan ada 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester. Kalau kalian sedang tak mood, jangan masuk kelas. Kalau terlambat 15 menit, tak usah masuk. Saya tak pernah marah. Oleh sebab itu, jangan. Kalau udah 4 kali tak datang, tak usah masuk ujian. Tahun depan kan masih ada lagi. Jadi di awal kita udah antisipasi. Kita kasih tahu apa yang membuat kita marah. Ketika marah itu datang, langsung kita ingat. Fa idza fa'alu fahishatan, ketika orang melakukan perbuatan maksiat, marah bagian dari perbuatan itu, zakarullah, langsung ingat Allah. Astagfirullah. Astagfirullah itu untuk mengerem. Jangan rem diinjak, gas diinjak juga. Seringkali kita salah. Astagfirullahnya jalan, sumpah serapahnya jalan. Udah, kalau kita marah, maka kita istighfar, kita berwudu, dipadamkan api gejolak marah yang kata Nabi dari jilatan api neraka. Maka dipadamkan dia dengan wudu, kita berwudu. Nah, itu. Jadi orang ketika marah dia seperti terkena bius, dia lupa. Setelah biusnya hilang, baru dia ingat, baru dia menyesal, baru menetes air mata. Apalagi nasi sudah jadi bubur, tak ada yang bisa diperbaiki. Nah, oleh sebab itu, sebelum marah kita kenali diri kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak kenal dirinya. Kita kenali diri kita. Apakah kita ini orang yang model cepat marah? Apa yang membuat kita marah? Mengapa kita marah? Lalu kita hindari. Andai terjadi, lalu kita lakukan cepat-cepat ingat. Ada istilah bahasa Jawa, eling-eling, cepat ingat. Zikir kepada Allah SWT. Ketika tentara akal lemah akal, maka tentara setan datang menyerang. Ketika orang dalam keadaan konsentrasi, dia ingat ayat, dia ingat hadis, dia ingat zikir, dia ingat berselawat, setan tak masuk. Tapi ketika dia terkena bius, lemah, dikuasai oleh amarah, ketika itu daya akal lemah, disitulah setan masuk. Ketika pintu terbuka, masuk dia ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, susah mengusirnya. Oleh sebab itu ini teori disampaikan Imam Al-Ghazali. Ketika manusia marah, setan mempermainkannya seperti anak kecil mempermainkan bola. Mengapa bola itu bisa diputar ke kiri, ke kanan, dilempar ke atas, ke bawah? Karena dia tak punya kuasa.
Mengapa orang yang sedang marah tak punya kuasa? Karena dia kena bius. Maka kita disuruh cepat sadar, menyadarkan diri. Menyadarkan orang lain mudah, menyadarkan diri sendiri jauh lebih sulit. Oleh sebab itu kita mengontrol diri.